Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ai marhahonaan tu ibana do padok ni si Daud. Totong do huida tu haki di julukku. Ai di siamukku do ibana, asa unang humordit ahu." Demikian firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, mulailah para murid Tuhan Yesus berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Lalu orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan heran, sebab masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka bertanya, "Apakah artinya ini?" Tetapi ada yang menyindir dan mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar sindiran itu, bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul lainnya dengan suara nyaring berkata kepada mereka bahwa mereka bukanlah yang mabuk seperti yang disangkakan mereka. Petrus memberikan penjelasan bahwa Yesus yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah disalibkan dan dibunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dan melepaskannya dari sengsara maut. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, nas ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 hingga ayat 11, di mana Petrus akan menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan yang menghubungkannya langsung dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sesungguhnya jiwanya tidak diserahkan kepada dunia orang mati, dan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus juga menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu dengan mengutip dari kitab Yoel. Dan Petrus juga mengutip dari kitab Mazmur untuk menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Dalam kitab Mazmur 16, Daud bersaksi tentang Tuhan Allah bahwa Dia tidak akan goyah karena Tuhan ada di sisinya. Demikian juga Petrus. Petrus tidak akan takut dan goyah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan telah ada di sisinya. Melalui karunia Roh Kudus, dengan pernyataan Roh Kudus, para rasul dikuatkan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus yang telah disalibkan telah dibangkitkan oleh Tuhan Allah
dan jiwanya tidak mengalami kebinasaan. Kehadiran Tuhan Allah akan selalu memotivasi orang percaya untuk tidak goyah menghadapi hidup ini. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, apa yang disaksikan oleh Daud dinyatakan juga oleh Petrus. Apabila kita tetap memandang kepada Tuhan, Dia akan selalu ada di sisi kita. Dengan kehadiran Tuhan di sisi kita, maka kita tidak akan pernah goyah untuk menghadapi segala tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Dengan kehadiran Tuhan di sisi kita, maka kita tidak perlu ragu, takut dan bimbang dalam hidup kita. Dengan kehadiran Tuhan, maka kita akan lebih tenang untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita harus yakin akan kebenaran firman Tuhan, bahwa dengan karunia Roh Kudus, kita akan selalu dikuatkan dalam segala hal. Dengan keyakinan dan iman akan kehadiran Tuhan di sisi kita setiap saat, tetaplah semangat, tetaplah berkarya, karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya Engkau hadir setiap saat di sisi kami untuk menyertai, menguatkan kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami dan aktivitas kami satu hari ini, agar memberikan sukacita bagi hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, dimanapun saat ini berada. Berkati seluruh keluarga kami, dimanapun saat ini berada. Kiranya kebenaran firman-Mu selalu nyata dalam hidup kami ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.